Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Liza Hairani, spesialis anak Magister Kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan tindakan resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus adalah resusitasi yang kita lakukan pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah alat-alat untuk resusitasi. Apa saja alat-alat resusitasinya? Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah alat bagging atau alat resusitasi. Ya, bagging ini nanti disesuaikan dengan ukuran bayi. Ya, biasanya yang kita gunakan adalah ukuran yang lebih kecil dari ini, yaitu dengan volume 250 ml. Ya, ini sesuai dengan kapasitas paru dari bayi. Kemudian kita siapkan juga face mask-nya. Ya, face mask-nya ini kita siapkan sesuai juga dengan ukuran bayinya. Ya, ukuran bayi biasanya ada beberapa ukuran, mulai dari yang sangat kecil. Itu biasanya kita gunakan untuk bayi-bayi yang lahir kurang bulan atau bayi berat lahir rendah. Ya, ukurannya dapat kita lihat ditampilkan di belakang dari face mask-nya ini. Ya. Kemudian alat berikutnya yang kita siapkan adalah alat endotrakeal, ya. Ini dengan menyiapkan dengan berbagai ukuran blade, ya. Mulai dari ukuran blade 1, ada juga yang ukuran dari 0, 1, 2, dan 3. Ya, ukuran ini kita bisa perhatikan pada blade-nya yang di sini, ya. Nah, blade biasanya yang kita gunakan untuk bayi baru lahir atau bayi yang kecil itu bentuknya adalah bentuknya lurus, ya, atau Miller. Yang kita gunakan adalah Miller. Ada juga satu lagi bentuk blade-nya adalah Macintosh, itu lebih cembung. Itu biasanya kita gunakan untuk bayi yang lebih besar, untuk anak yang lebih besar. Ini kita siapkan dulu dengan melakukan pemasangan. Dan kita pastikan juga lampunya nyala, ya. Oke. Kemudian kita siapkan juga tube endotrakeal tube, ya, dengan berbagai ukuran, ya, mulai dari ukuran 2,5, 3, 3,5, dan 4. Ini kita siapkan yang ukurannya 3, ya. Ukuran ini ditentukan berdasarkan juga nanti berat badan dari bayi. Secara praktis untuk menentukan ukuran atau diameter dari endotrakeal tube ini, kita bisa memperhatikan dari kita bisa menyocokkan dari lingkar kelingking, ya, bayi dengan diameter dari ETT ini. Selain tadi bagging, kita juga menyiapkan stilet, ya. Stilet ini adalah untuk membuat kaku dari endotrakeal tube. Nanti kita masukkan ke dalam ETT. Kemudian selang oksigen, ya, selang oksigen ini kita siapkan untuk nanti jika kita perlukan oksigen melalui tabung oksigen, ya. Kemudian sebelumnya juga kita siapkan sarung tangan atau handscone dengan berbagai ukuran sesuai dengan ukuran penolong. Kemudian kita menyiapkan juga jarum suntik, ya, dengan ukuran 1 cc. Ini nanti kita gunakan untuk keperluan penyuntikan epinefrin, ya, jika bayinya tidak menangis setelah kita lakukan resusitasi jantung dan paru. Kemudian epinefrinnya sendiri kita siapkan. Epinefrin ini yang kita gunakan adalah 1/10.000. Jika tidak ada perbandingan 1/10.000, maka kita harus mengencerkan
dari epinefrin yang 1:1000 diencerkan dengan Aquades 10 cc ditambah dengan 1 cc epinefrin yang 10.000 yang 1000 unit ya. Oke. Kemudian selain alat-alat ini yang kita gunakan, kita harus juga menyiapkan suasana dari ruangan resusitasi, yaitu kita harus membuat ruangan itu lebih hangat. Jadi kalau misalnya ada AC, maka AC-nya dimatikan. Kemudian jika ada lampu penghangat, maka lampu penghangatnya kita nyalakan. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu sudah disiapkan alat penghangat yang kita sebut sebagai infant warmer. Nah, infant warmer ini harus kita nyalakan minimal 15 menit atau 30 menit sebelum bayi lahir. Nah, pada pagi hari ini kita punya penghangat, yaitu lampu penghangat, yaitu kita nyalakan sebelum kita lakukan resusitasi pada bayi. Kemudian yang harus kita perhatikan sebelum bayi lahir atau sebelum lakukan tindakan resusitasi, maka yang harus kita ketahui sebelum bayi lahir adalah riwayat dari kehamilan ibunya. Ibunya hamil keberapa, G, P berapa, A berapa, kemudian usia berapa kehamilannya, kemudian apakah ada faktor resiko dari ibunya, misalnya apakah ibunya mempunyai penyakit-penyakit tertentu, penyakit DM atau penyakit jantung, atau mungkin ada kelainan yang lain yang dialami ibunya seperti faktor infeksi ya. Infeksi itu juga akan mempengaruhi tindakan yang akan kita kerjakan kepada bayi. Nah, kemudian kita tunggu bayinya lahir ya. Setelah bayi lahir ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah bayinya lahir cukup bulan? Jika bayinya tidak cukup bulan atau BBLR, maka yang akan kita hadapi adalah bayi lahir dengan asfiksia, mungkin lahir bayi dengan tidak langsung menangis. Kemudian hal yang kedua, apakah bayinya langsung menangis ya, atau tidak menangis. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana tonus otot bayi, apakah baik atau tidak baik. Yang keempat, apakah ketubannya jernih atau tidak. Maka jika 4 hal ini dalam kondisi baik, maka resusitasi yang kita kerjakan adalah resusitasi awal saja. Apa itu resusitasi awal? Ya, yang pertama, bayi dihangatkan. Bayi dihangatkan yaitu dengan lampu penghangat atau infant warmer. Kemudian kita sebelumnya juga sudah menyiapkan tiga alas ya. Yang pertama, alas ini nanti digunakan untuk memopang bayi pada daerah pundak agar posisi bayi, posisi saluran napasnya dalam posisi hirup ya. Jadi ini akan membuka saluran napasnya sehingga bayi mudah bernapas dengan baik. Kemudian alas yang berikutnya adalah alas supaya bayinya tetap hangat ya. Nah, alas ini akan digunakan untuk membersihkan dan mengeringkan bayi ya. Oke. Setelah bayi diposisikan dalam posisi hirup, bayinya dibersihkan dengan kain yang kering ya, untuk mengeringkan bayi ya. Dengan cara seperti ini ya, dari kepala ya, badan ya, sampai kaki ya. Kemudian jika kain alas tadi basah, maka harus diganti dengan kain yang baru. Kita singkirkan kain yang basah tadi, kita ganti dengan kain yang baru.
Nah, kemudian kita perhatikan apakah bayinya menangis dengan kuat, bagaimana frekuensi jantungnya, bagaimana frekuensi pernapasannya. Ya, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Frekuensi jantung yang baik adalah frekuensinya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian frekuensi napas yang baik adalah antara 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Jika bayinya baik, ya, semua dalam keadaan normal, maka tidak perlu dilakukan tindakan resusitasi lanjutan. Bayi cukup dilakukan perawatan rutin, rutin di ruang bayi, dan kita lakukan observasi selama 4-6 jam. Jika dalam waktu 4-6 jam kondisinya stabil, maka bayi dapat kita lakukan rawat gabung bersama ibunya. Jika dari 4 pertanyaan awal tadi ada salah satunya yang tidak baik, maka kita lakukan tindakan sama sebetulnya, resusitasi awal dengan diberikan kehangatan, kemudian dilakukan pembersihan, dan jika kita temukan adanya ketuban yang hijau kental, maka kita harus melakukan pembersihan jalan napas. Pembersihan jalan napas bisa dilakukan dengan menggunakan bulb pump, ya. Kita tekan dulu, ya, baru kita sedot. Yang pertama adalah melalui mulut, ya, melalui mulut. Kita tarik, kita keluarkan, kemudian kita tarik kembali, kita keluarkan, ya. Setelah melalui mulut, ya, bisa kemudian kita bersihkan melalui hidung. Ya, kita bersihkan melalui hidung, keluarkan lendirnya. Ya. Jika bayi belum menangis setelah dilakukan pembersihan jalan nafas, maka kita bisa melakukan tindakan perangsangan bayi agar menangis, ya, yaitu dengan dilakukan gosokan di daerah punggung, ya, atau di daerah telapak kaki. Setelah dilakukan resusitasi awal, jika bayi belum menangis, ya, kita lakukan tindakan berikutnya, yaitu tindakan bagging, ya. Kita lakukan tindakan bagging. Bagging ini menggunakan alat resusitasi bagging, ya. Sebelumnya sudah kita pasangkan alat resusitasi ini dengan selang oksigen, ya, dengan selang oksigen. Nah, bagging ini, ya, kita lakukan melalui mulut, ya. Face mask ini kita lakukan penempelan di daerah mulut sampai ke hidung, ya. Kemudian tangan kita yang sebelah kiri membentuk huruf C, melakukan penekanan di face mask-nya. Kemudian jari yang lain melakukan pengangkatan di daerah mandibula, ya. Kita hitung, tekan, lepas, pompa, lepas, pompa, lepas, pompa, lepas. Jumlah yang kita lakukan tindakan ventilasi tekanan positif ini adalah sebanyak 20 sampai 30 kali dalam waktu 30 detik. Pompa lepas, pompa lepas, pompa lepas. Setelah itu kita lakukan monitoring kembali, ya. Monitoring kembali yang kita lakukan adalah menilai apakah frekuensi napasnya membaik, bagaimana frekuensi jantungnya. Oke, jika frekuensi jantungnya sudah lebih dari 100 kali per menit
Tapi seumpama bayinya masih biru, masih sianosis, maka kita bisa berikan oksigen ya secara blow ya, yaitu tangan kita membentuk seperti kubah dan selang oksigen ditempelkan di antara sela-sela jari kita. Jadi seperti ini. Jika bayinya sudah menangis dan frekuensi jantungnya sudah meningkat lebih dari 60 atau lebih dari 10 kali dalam per menit, tapi bayinya masih sianosis, maka kita bisa berikan oksigen secara blow. Oke. Berikutnya, jika di dalam perjalanannya bayi setelah kita lakukan VTP secara maksimal ya, tapi dari hasil evaluasi frekuensi napasnya belum ada, seumpama frekuensi napasnya masih 0 dan frekuensi jantungnya di bawah 60 kali per menit, maka kita lakukan tindakan kompresi dada. Kompresi dada itu ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah dilakukan oleh satu atau dengan dua penolong ya. Cara yang pertama adalah dengan meletakkan ibu jari kita di daerah processus sipoideus. Jari yang lain di belakang punggung bayi untuk menahan punggung bayi. Ini karena manekin kita agak sedikit sulit ya. Jadi jari kita diletakkan di atas processus sipoideus ya, sedangkan jari yang lain berada di belakang punggung. Ya. Kita lakukan kompresi dada dengan melakukan penekanan sekitar 1/3 dari diameter dinding torak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selain kompresi dada, kita integrasikan tindakan kompresi dada ini nanti dengan VTP, ventilasi tekanan positif ya. Ini saya memperagakan dulu bagaimana caranya melakukan kompresi dada ya, di daerah processus sipoideus, jari yang lain berada di belakang punggung bayi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian cara yang lain yaitu dengan hanya menggunakan satu tangan, yaitu dengan dua jari. Kita juga meletakkan jarinya di processus sipoideus. Tekanan yang diberikan adalah 1/3, kedalamannya adalah 1/3 dari dinding torak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tindakan resusitasi ini biasanya kita lakukan bersamaan atau terintegrasi dengan ventilasi tekanan positif ya. Jadi tadi sudah terpasang selang oksigen dengan babynya. Pompa ya. 1, 2, 3. Pompa 1, 2, 3. Pompa 1, 2, 3. Nah, biasanya tindakan ini memang kita lakukan 2 orang penolong ya, minimal 2 orang penolong untuk melakukan tindakan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Nah, setelah 30 detik dilakukan tindakan kompresi dada dan ventilasi tekanan positif yang terintegrasi, kita lakukan kembali pemantauan, kita lakukan kembali monitoring, bagaimana frekuensi napasnya, bagaimana frekuensi jantungnya. Jika frekuensi jantungnya sudah lebih dari 60 kali per menit dan frekuensi napasnya juga sudah di antara 30 sampai 60 kali per menit, maka kita lakukan perawatan pasca resusitasi bayi di ruang perawatan ICU bayi, di ruang perawatan bayi untuk memantau apakah ada kejang ya pasca resusitasi
atau apakah ada kondisi lain seperti hipotermi, hipoglikemi pada bayi. Pada saat kita melakukan tindakan VTP dan kompresi dada tadi, ya, jika pada saat kita VTP kita memperhatikan apakah efektif atau tidak. Bagaimana menilai apakah tindakan ventilasi tekanan positif kita efektif atau tidak? Kita melihat gerakan dinding dadanya, ya. Jika gerakan dinding dadanya tidak naik, maka yang harus kita putuskan adalah melakukan tindakan intubasi. Atau misalnya kita temukan pada bayi, kita sudah dapatkan informasi dari dokter sebelumnya, misalnya ada riwayat dalam kehamilannya ketubannya lebih banyak atau kita sebut sebagai polyhydramnion, yang kita curigai bahwa ada curiga hernia diafragmatika, maka kita sudah harus putuskan dari awal untuk melakukan intubasi. Nah, seumpama pada kasus ini setelah kita lakukan tadi tindakan VTP, ventilasi tekanan positif, ternyata tidak efektif, dinding dadanya tidak terangkat, maka harus segera kita putuskan untuk melakukan tindakan intubasi, ya. Oke, tindakan intubasi kita lakukan dengan memegang gagang dengan tangan kiri, ya. Meskipun kita kidal, ya, tetap memegang gagang untuk intubasi dengan tangan kiri, ya. Dan kita mengangkat lidah ke atas, ya. Kemudian kita perhatikan ke bagian dalamnya untuk melihat apakah terlihat saluran pernapasannya, ya. Kita lihat vokal cord-nya, ya. Jika sudah terlihat, ya, maka kita masukkan endotracheal tube yang sudah dipasang stilet, masukkan ke dalam vokal cord-nya. Oke, kita lepas dan kita lepaskan stiletnya. Kemudian kita sambungkan ke alat baggingnya. Kemudian kita lakukan kembali VTP, ventilasi tekanan positif selama 30 detik dengan frekuensi 20 sampai 30 kali per menit. Kita perhatikan apakah dinding dadanya terangkat, ya. Kemudian dengan menggunakan stetoskop, apakah vesikuler yang terdengar kanan dan kiri sama. Baik. Kemudian setelah dilakukan resusitasi, ventilasi tekanan positif dan kompresi dada selama 30 detik, baik itu dengan terintubasi atau tidak terintubasi, kita lakukan pemantauan kembali. Bagaimana frekuensi jantungnya, bagaimana frekuensi napasnya. Jika frekuensi jantungnya masih di bawah 60 kali per menit atau bahkan tidak ada frekuensi jantung, atau frekuensi pernapasannya juga masih 0, maka kita berikan penyuntikan epinefrin, ya. Jika sudah kita lakukan tindakan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada, tapi bayinya belum menangis, frekuensi jantungnya juga masih di bawah 60 atau bahkan 0, maka harus kita putuskan untuk memberikan obat-obatan, yaitu epinefrin. Epinefrin itu sebetulnya seharusnya sudah kita siapkan, ya. Boleh dengan perbandingan 1/10.000 atau 1/1000, tergantung nanti jumlah dosis yang kita gunakan. Jika kita ingin menggunakan perbandingan 1/10.000, maka kita ambil Aquades, ya. Aquades sebanyak
0,9 cc ya, boleh 0,9 cc. Kemudian kita campurkan dengan epinefrin yang 1:10.000 sampai mencapai 1 cc ya. Kemudian kita larutkan di dalam spet ya. Kemudian kita perhatikan apakah ada udara. Jika ada udara, maka udaranya dikeluarkan. Sampai kita dorong batang spetnya ke atas ya, sampai ada cairan keluar di ujung jarum. Oke. Nah, jika kita gunakan epinefrin dengan perbandingan 1:10.000, maka dosis yang kita gunakan untuk penyuntikan epinefrin adalah 0,1 sampai 0,3 cc per kilogram berat badan per kali penyuntikan ya. Jadi kalau seumpama bayinya ini berat lahirnya adalah 3 kilo, maka penggunaan epinefrin pada bayi ini adalah 0,3 cc ya, 0,3 cc. Jadi kita hanya ambil 0,3 cc. Bagaimana cara penyuntikannya? Jika bayi sudah terintubasi, maka epinefrin bisa kita masukkan ke dalam endotracheal tube sebanyak 0,3 cc. Ya, masukkan ke dalam endotracheal tube. Jika bayinya tidak terpasang endotracheal tube atau ETT, maka epinefrin bisa kita berikan dengan melakukan penyuntikan di vena umbilicalis ya. Lakukan penyuntikannya di vena umbilicalis dengan dosis yang sama. Setelah dilakukan penyuntikan epinefrin, maka tindakan berikutnya kembali ke atas tadi ya. Kita lakukan kembali ventilasi tekanan positif ya, sebanyak dengan frekuensi 20 sampai 30 kali per menit ya, atau dengan tindakan terintegrasi antara VTP dengan kompresi dada dengan perbandingan 1:3. 1 kompresi dada, 1, 2, 3. VTP kompresi dada kembali 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan monitoring kembali bagaimana frekuensi jantungnya, bagaimana frekuensi pernapasannya. Pemberian obat-obat epinefrin ini ya bisa kita berikan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 5 menit. Jika bayinya sudah bernapas, frekuensi napasnya naik, frekuensi jantungnya juga sudah naik, maka kita bisa hentikan resusitasi jantung dan resusitasi paru kita, dan bayi dapat dilakukan perawatan pasca resusitasi di ruang ICU. Jika setelah dilakukan tindakan resusitasi ini tapi bayi belum juga ada respon, maka bisa kita putuskan mau menghentikan resusitasi atau tidak, tergantung dengan penolong ya. Jika penolong sudah kelelahan dan tidak ada penolong lain, maka resusitasi bisa kita hentikan. Untuk resusitasi neonatus sebetulnya perbandingannya hanya 1:100 dari kelahiran. Jadi jarang sekali kita melakukan tindakan resusitasi yang lengkap seperti ini pada bayi. Perbandingannya hanya 1:100 dari kelahiran. Saya kira cukup untuk latihan kita pada pagi hari ini. Untuk latihan kemanekinnya nanti kita lakukan secara offline ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.